Ada lagi? Bergantian. Izin Pak. Siapa dulu? Itu kan yang maksudnya yang di dalam kan katanya informasinya kan tidak bersalah juga. Yang berapa yang 7 orang itu ya? Apa yang 8 Ya, orang? masih 7 orang yang di dalam. Ya, apakah Bapak bakal membantu juga sama seperti membantu Peggy Pak yang Peggy? Ya, sebenarnya setiap saya tampil di televisi, ketika saya minta agar CCTV itu dibuka, ya, agar handphone yang disita dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana juga harus dibuka, maka tujuan saya itu membantu 8 terpidana itu, yang satu bebas ya, yang satu di luar, yang 7 masih di dalam. Membantu itu artinya kalau CCTV itu dibuka, kemudian ternyata kejadiannya itu berbeda, ternyata pelakunya itu lain, ya, kemudian akhirnya kan mereka bisa bebas semua nanti mengajukan PK, ada hukum dari CCTV itu kan. Jadi dalam CCTV itu kalau kebuka, misalnya taruhlah ya, tidak tahu kejadiannya, tapi CCTV itu kan ada di jalan itu kepongpongan, misalnya tahu bahwa di situ pas naruh jenazah, taruh mayat, masuk dalam CCTV. Misalnya di situ ada 1 orang atau 2 orang aja yang kesut dalam CCTV, pasti diinterogasi kan, ngebuka semua pelakunya itu siapa. Nah, jadi itu. Jadi ketika saya meminta polisi terus sampai kencang saya agar CCTV dibuka, agar handphone itu dibuka yang menjadi barang bukti sejak 2016 nggak dibuka ya, kan di berbagai kesempatan di channel Uya Kuya, di televisi, pokoknya 3 hari saya tampil di TV itu semuanya saya selalu ngomong begitu. Itu berarti walaupun saya bukan pengacaranya para terpidana, saya membantu, cuma membantunya kan dari sisi menyampaikan pendapat, karena saya bukan pengacaranya, tidak bisa langsung ketemu penyidik atau polisi atau mengajukan PK, tidak bisa, karena mereka masing-masing ada pengacaranya itu. Nah, sejauh ini saya belum diminta secara resmi oleh pengacaranya dari 8 terpidana itu. Tapi secara nurani ya, saya melihat kasihan. Saya punya keyakinan ya bahwa 8 terpidana itu juga bukan pelakunya ya, saya punya keyakinan itu. Kenapa? Karena masa CCTV nggak dibuka, kemudian handphone yang ada nggak dibuka, ada 6 itu. Ini kan berarti masih menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya, pelaku yang sebenarnya menurut saya ya. Nah, ini saya mengatakan begini sebagai bentuk bahwa saya membantu mereka dari mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat. Itu Mas Agung Prianto. Ya, ayo siapa lagi? Siapa dulu? Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya Pak Tony terkait bebasnya si Bang Peggy ini, apa lagi selanjutnya Pak Tony? Ya, langkah selanjutnya ya, kalau secara hukum ada 2 tuh, rencana mau mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Polda Jawa Barat, karena hak tersangka itu untuk meminta atau menuntut ganti kerugian ya. Kalau udah dibatalkan tersangkanya, itu berhak untuk meminta ganti kerugian. Kalau nama baik ya udah diputuskan, dipulihkan. Nah, jadi ganti kerugian itu lagi kami bahas dengan tim penasihat hukum. Kemudian rencana selanjutnya juga melaporkan saudara Aep. Cuma saudara Aep ini kan sudah dilaporkan nih oleh pengacaranya para terpidana, jadi jangan sampai double ya. Kami lihat dulu nih laporan yang dilakukan oleh pengacaranya para terpidana. Jika memang dipandang perlu, kami harus segera melaporkan, ya nanti melaporkan. Itu sebenarnya langkah-langkah hukumnya. Nah, kalau langkah dari Peggy Setiawan sendiri, Peggy Setiawan ini lagi menikmati bebasnya udara segar ya, berkumpul dengan keluarga, kangen dengan keluarga. Saya terharu kadang melihat mereka itu sudah berkumpul ya. Jadi waktu pulang aja kan disambut sampai banyak banget ya. Aduh, masyarakat itu terharu, semua pasti terharu. Mungkin baru sejarah di Indonesia tersangka keluar itu disambut bak pahlawan, betul nggak? Betul Pak, betul. Saya aja sampai nangis Pak, saya aja sampai. Nah, Ya Allah.
saya merasa ya Allah, berarti benar-benar perjuangan kami semua tim penasihat hukum itu benar-benar menyenangkan keluarga Peggy, menyenangkan masyarakat gitu, termasuk yang pada nonton ini kan ya. Itu Mas Erwin gantian.